Hai para penggemar film, ketemu lagi dengan Yamakanta. Kali ini akan mengulas sebuah film yang berjudul Flee the Light, yaitu tentang seorang mahasiswa psikologi mencoba menyembuhkan psikosis adiknya yang sedang terganggu oleh pengaruh dunia magis, hanya demi mengekspos jiwa mereka berdua ke asalnya, yang dilakukan oleh makhluk terdahulu dengan jalan mengklaim jiwa mereka dan mengambilnya. Bisakah mereka berdua selamat? Mari kita simak ceritanya. Film ini menceritakan tentang seorang gadis mahasiswi bernama Andra yang diperankan oleh Annie Tuma. Adalah siswa yang memiliki potensi mendapat beasiswa yang tampaknya memiliki semua, tetapi mungkin tertahan oleh adik perempuannya bernama Delphi yang diperankan oleh Ariana Marquez, yang sepertinya menunjukkan banyak gejala penyakit mental, dari serangan histeris hingga narkolepsi dengan banyak pandangan ilusi. Cerita diawali dengan pemberian manis dari Delphi, yaitu sebuah ungkapan ulang tahun kepada kakaknya Andra yang waktu itu baru bangun tidur. Terlihat sekali ungkapan kasih sayang yang luar biasa sebagai kakak beradik. Suatu kali saat Delphi sedang menjaga toko benda-benda kunonya, Delphi merasakan blank dengan mata terpaku pada sebuah cermin, hingga seorang pengunjung toko menyadarkannya. Dengan seketika itu juga badan Delphi terasa tidak nyaman. Seketika itu juga Delphi menelpon kakaknya minta dijemput. Begitu pula saat berada di sebuah pesta bersama kakaknya, Delphi bagaikan terdorong untuk menelusuri sesuatu yang ada di pikirannya dengan melihat sekitar tempat pesta itu. Hingga satu ketika, sebuah kekuatan seperti merasuki tubuhnya, bahkan hampir saja Delphi telanjang di depan umum karena histeris. Ketika Andra mengajak Delphi ke psikiater, dokter itu merasakan terkejut. Saat setelah sesi regresi hipnotis, ia menolak untuk melanjutkan perawatan, dan sang dokter dengan serius merujuk Delphi agar dibawa ke paranormal dan memberikan nomor teleponnya pada Andra. Pada satu kesempatan, Andra sempatkan menelpon sang paranormal. Paranormal itu mengatakan bahwa letak permasalahannya ada pada Andra sendiri, sedangkan sang adik Delphi hanya sebagai alasan bagi entitas gelap untuk memancing Andra. Hingga suatu hari, Delphi melihat cindera mata yang dikenakan oleh kakaknya. Delphi mengendu sesuatu yang sangat akrab dalam pikirannya, yang menurut keterangan Andra berasal dari temannya yang dari North Bay, Teluk Utara, sehingga Delphi memaksa Andra untuk bersamanya menuju ke sana. Setelah beberapa jam, sampailah mereka ke sebuah hutan yang sangat indah mempesona, dengan angin berhembus sepoi-sepoi yang sangat menyenangkan. Di tempat itu, terdapatlah sebuah hunian yang sederhana tapi nyaman, terletak di pinggiran hutan. Mereka tentunya sangat senang ketika melihat semuanya telah tersedia bagaikan menyambut mereka. Tanpa mereka sadari, sebuah penglihatan dari entitas gelap sedang mengawasi mereka. Setelah beristirahat semalam, Delphi pergi ke hutan sendirian tanpa Andra. Saat di perjalanan, Delphi disambut oleh seekor serigala cantik dan mengiringi masuk lebih dalam. Kejadian demi kejadian melintas di pikiran Delphi, bagaikan terbawa arus energi penyihir yang begitu kuat sehingga melupakan alam sadarnya. Hingga Andra menemukan Delphi masih dalam pengaruh alam bawah sadar. Entitas gelap itu seolah selalu membawa mereka untuk mengikuti petunjuknya dalam penglihatan Delphi, sehingga mempengaruhi Delphi dan Andra untuk mendatangi sebuah tempat, yaitu ke sebuah bar yang benar-benar memiliki getaran magis, hingga Andra bertemu dengan seorang laki-laki berkulit hitam bernama Steve, yang sama-sama saling mengungkapkan rasa seolah-olah pernah saling kenal dan dekat, di mana mereka mengalami kejadian demi kejadian yang dipicu oleh kekuatan entitas jahat yang gelap. Tiba-tiba, Andra menjadi lepas kontrol, hilang kesadaran, karena pengaruh kekuatan magis yang besar di tempat itu. Kali ini justru Delphi yang nampaknya tetap seimbang, bahkan lebih baik dari kakaknya.
Delphi mencoba membuat Andra supaya tetap sadar dan segera meninggalkan tempat itu. Sesampainya di tempat hunian mereka, Delphi membiarkan Andra tertidur, meskipun sambil mengigau tak karuan. Sementara Delphi mencoba menghubungi pemimpin entitas gelap melalui pantulan sebuah kaca, Delphi mengatakan bahwa ia bersikeras tak mau Andra diambil darinya. Pemimpin gelap itu mengatakan bahwa Andra telah terjebak pada entitas yang buruk dan sangat gelap. Saat pagi hari, Delphi membangunkan Andra yang kemudian terbangun dengan hawa yang tidak enak terasa di perut Andra. Setelah dia mati, ternyata ada 3 tanda titik hitam yang menandakan bahwa Andra merasa dalam pengaruh kekuatan gelap, sehingga membuat tubuh Andra begitu lemas. Sejak itu, perilaku Andra berubah seperti bukan dirinya lagi. Perlahan tapi pasti, kekuatan jahat semakin dominan menguasai dirinya, yang pada akhirnya akan menjadikan Andra sebagai manusia zombie, menyeramkan dan bahkan membunuh. Melihat kenyataan itu, Delphi mencoba mencari solusi agar dapat menyelamatkannya. Hingga pada saat itu, dilihatnya terang bulan di balik kaca. Di tempat lain ternyata wanita pemimpin entitas gelap sudah menyuruh Steve, yaitu seorang laki-laki kulit hitam yang dikenal Andra di bar waktu itu, untuk melihat keadaan mereka. Tapi yang terjadi, Steve malah menjadi bulan-bulanan Andra yang sedang dalam keadaan kolap karena pengaruh buruk dari entitas gelap yang jahat. Akhirnya Delphi mendapatkan petunjuk dari penglihatan alam bawah sadarnya. Satu-satunya jalan agar Andra selamat adalah menukar dengan korban yang lainnya. Karena tak ada pilihan lain, Delphi rela menjadi penukarnya. Sementara Delphi berjalan menuju ke danau untuk memasrahkan dirinya menjadi korban pengganti Andra demi menyelamatkan kakak tercintanya. Pada saat yang bersamaan, Andra pun pulih kembali. Andra yang telah tersadar berusaha mengambil Delphi dari danau, tapi tak berhasil, hingga Steve datang dan menarik Andra dari tempat itu. Setelah beberapa bulan dari kejadian itu, Andra bertemu Kate sang paranormal. Kate mengatakan bahwa yang terjadi pada Delphi memanglah sudah semestinya, dan itu lebih baik bagi Delphi. Karena dengan demikian, Delphi telah terbebas dari sesuatu yang selama ini membebani pikirannya. Pada saat pertemuan itulah ending cerita yang setengah tak terpecahkan dan terkesan mengambang. Itulah misteri. Demikian ulasan kali ini, semoga terhibur dan selamat beristirahat.